gimana kabarnya nih? Jadi kembali lagi di podcast Keker Al-Fatih. Nah, perkenalkan nama aku Lola Agustina. Saya merupakan salah satu santriwati di Pondok Pesantren Al-Muhajirin Qobat. Nah, teman-teman, kita akan kedatangan seorang narasumber yang hebat banget. Beliau adalah lulusan dari Pondok Pesantren yang ada di Yaman. Mari kita undang narasumber kita pada hari ini. Kepada Ustadz Iman kami persilahkan. Sebelum kita masuk ke pertanyaannya, saya mau Ustadz Iman untuk perkenalkan diri dulu kepada teman-teman supaya teman-teman bisa tahu terkait Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya asli Muhammad Imanuddin. Biasa sehari-harinya dipanggil Iman. Saya salah satu pengajar di pondok ini. Terkhusus kalau di madrasah aliyahnya saya mengajar mata pelajaran fikih. Kemudian di pondoknya juga mengajar di santri putra, pengurus juga di sana. Kemudian santri putri juga. Dan saya kelahirannya kota Pangkal Pinang. Saya asli orang Bangka. Dan alhamdulillah saya mendapat tugas menjadi pengajar sekalian pengasuh juga di Pondok Pesantren Al-Muhajirin Qobat. Mudah-mudahan dengan bisa mengabdi di sini, bisa berbagi di sini, ya mungkin kita bisa lebih mengembangkan ilmu agama di Pondok Pesantren ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu adalah biodata yang Ustadz Iman sebutkan tadi. Oke teman-teman, kita akan membahas terkait belajar berkah di bulan Ramadan. Kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Apa sih Ustadz arti Ramadan sebenarnya menurut Ustadz? Arti Ramadan, para ulama kita mendefinisikan Ramadan itu pengambilan namanya dari kalimat Ramad atau Romdoh, yang dimana artinya Romdoh ini adalah cuaca atau tanah yang panas. Karena peletakan bulan Ramadan pada zaman dahulu yaitu bertepatan sama musim sangat panas jadi di kota Arab sana, sehingga dibikinlah bahasa Ramadan, bahasa dari kata Ramadan atau Ramadan. Nah, kalau menurut ulama lainnya Al-Imam Qurtubi, beliau mengatakan Ramadan itu diartikan sebagai panasnya tersebut sebagai pelupur dosa. Karena setiap orang yang puasa Ramadan, kemudian dia beriman, kemudian dia ikhlas dan lain-lainnya, maka janji Nabi Muhammad SAW akan dihapuskan segala dosanya adalah lampau. Ya, jadi Ramadan itu dan begitu juga adalah salah satu bulan di bulan-bulan Hijriyah, yang dimana bulan ke-9, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Idul Akhir, kemudian Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, dapat kita simpulkan, jadi Ramadan ialah berasal dari kata Romad yang artinya panas. Jadi Ramadan adalah bulan tempat kita melebur dosa dan di tempat kita mencari pahala. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Bagaimana sih Ustadz seharusnya kita menyambut bulan suci Ramadan ini? Nah, bagi kita umat muslim sama muslimah menyambut bulan Ramadan ini banyak caranya. Cuman sedikitnya yang bisa kami paparkan ada 3 yang paling pokok bagi kita untuk menyambut bulan puasa Ramadan. Yang pertama, kemungkinan kita bersyukur, ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kenikmatan yang diberikan kepada kita sehingga kita masih bisa merasakan Ramadan tahun ini. InsyaAllah kurang lebih sekitar 2 minggu lagi kita akan melaksanakan puasa Ramadan. Jadi bersyukur kita masih diberi umur panjang, diberi kesehatan dan lain-lainnya sehingga bisa puasa Ramadan.
Karena banyak orang di luar sana mereka ya tidak sampai lagi umurnya ke bulan puasa Ramadan ini, atau sebagian sampai umurnya cuma badannya sehat atau kendala lainnya. Alhamdulillah tahun ini kita dipersilahkan atau diberi kesempatan sama Allah Ta'ala masih menempuh bulan Ramadan. Pertama, syukur. Yang kedua, cara menyambut bulan Ramadan ialah dengan menguatkan keimanan kita. Selain bersyukur, kita menguatkan keimanan kita bahwa puasa Ramadan ini adalah salah satu rukun Islam kita. Maka kewajiban kita harus melaksanakan. Karena sayang, puasa Ramadan ini setahun cuma sebulan. Ya, sayang-sayang kita tinggalkan, apalagi ada yang bolong tanpa uzur. Maka kuatkanlah iman kita sebelum melaksanakan puasa Ramadan. Yang ketiga, ya, cara menyambut puasa Ramadan yaitu dengan memperdalam ilmu agama, tentang terkhusus kepada bab puasa. Ya, jadi sebelum mumpung ada waktu ini, mari kita kaji-kaji pelajaran agama kita tentang bab puasa, perkara yang membatalkan puasa, kemudian sunah-sunah puasa, makruh-makruh puasa, haram-haram puasa, semuanya kita kaji. Yang sampai kita nyampe puasa Ramadan kita tidak tahu apa hukumnya ini, sehingga sayang puasa Ramadan sampai sedangkan kita melalaikan puasa Ramadan. Setidaknya 3 itu yang paling kita tekankan untuk menyambut puasa Ramadan. Nah, jadi dapat kita sebutkan, kata Ustaz, ada 3 cara kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama, kita wajib bersyukur atas usia dan umur yang panjang dan nikmat yang sehat sehingga kita bisa melaksanakan puasa Ramadan pada tahun ini. Terus yang kedua, ada kita belajar supaya kita bisa menyambut puasa Ramadan tahun ini dengan benar. Terus yang terakhir, ada memperkuat iman kita sehingga kita bisa menempuh pahala-pahala yang dapat kita tempuh pada bulan ini. Ustaz bisa minum dulu, Ustaz. Ya, santai-santai aja. Terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa sih, Ustaz, sekiranya kegiatan-kegiatan yang dapat kita lakukan ketika kita di bulan Ramadan? Nah, kalau kegiatan yang dapat kita lakukan di bulan puasa Ramadan ini, intinya semua kegiatan itu harus bernilai positif dan bernilai agama, bernilai pahala maksudnya. Jadi jangan sampai puasa Ramadan kita jumpai sehingga yang dimana di puasa Ramadan tersebut berlipat-lipat ganda pahalanya, kebaikan semuanya. Jangan sampai kita lalai di situ, jangan sampai kita biarkan di situ. Maka ambil kesempatan, karena di bulan puasa Ramadan itu pahala itu bukan dilipat gandakan 10. Kalau di hari-hari lain selain puasa Ramadan itu pahala dilipat gandakan 10. Tapi kalau puasa Ramadan ya itu pahala tidak ada batasnya. Kalau bahasa kita ini unlimited. Jadi kesempatan sebenarnya bagi kita buat tabungan akhirat kita. Mungkin selama ini kita nabung tentang dunia kita, nabung tabungan, uang di bank atau di segala macam. Makanya kesempatan buat nabung di akhirat kita puasa Ramadan, karena puasa Ramadan berlipat ganda. Sayang kalau kita lalai di puasa Ramadan ini. Nah, teman-teman, jadi di bulan Ramadan ini kita harus melaksanakan hal-hal yang positif sehingga Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala kita. Jadi kita harus melakukan hal-hal yang positif sesuai syariat agama. Lanjut, Ustaz, ke pertanyaan selanjutnya, yaitu kebiasaan buruk apa sih, Ustaz, yang sering dilakukan orang-orang ketika di bulan puasa dan mereka kadang tanpa sadar melakukannya? Ya, kebiasaan buruk yang terjadi di masyarakat kita, bahkan tidak terasa di diri kita sendiri. Di antaranya yang dipaparkan sama ulama-ulama kita setidaknya ada 2. Yang pertama yaitu kebiasaan buruk kita membatalkan puasa. Jadi ada perkara namanya membatalkan puasa, ada perkara membatalkan pahala puasa. Artinya puasanya sah, cuman pahalanya tidak ada, zob. Kalau perkara yang membatalkan puasa, kebiasaan buruk kita itu mungkinlah sering kita
dengar, sering kita baca, sering kita ketahui di masyarakat kita, di antaranya makan, minum, kemudian lain-lainnya. Cuman yang jarang kita ketahui adalah perkara-perkara yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Maka Nabi dalam hadisnya beliau bersabda, ya, khamsun yufattirna shaim. Ada 5 perkara yang bisa membatalkan pahala puasa. Yang pertama, al-kizib, berbohong. Jadi berbohong juga termasuk perkara, ya, kejelekan, keburukan yang bisa membatalkan puasa, pahala puasa kita. Artinya di bulan puasa Ramadan kalau kita berbohong baik sama orang tua atau sama keluarga, sama guru, bahkan sama teman, maka pahala puasa kita hilang, sia-sia, ya, meskipun puasa kita sah. Yang kedua, kata Nabi, al-ghibah, gosipin orang, ya, gosipin orang, gunjingin orang, ngomongin orang di belakang yang sekiranya orang itu tidak senang. Jika kita ngibahin orang di bulan puasa Ramadan, maka pahala puasa kita hilang, ya, sia-sia. Yang ketiga, namimah, adu domba. Ya, jadi kalau kita ngadu domba antara orang lain dengan orang lain, teman dengan teman misalkan, maka bisa membatalkan, bisa menghilangkan pahala puasa kita. Kemudian yang keempat, memandang lawan jenis dengan syahwat. Jadi seumpama ada perempuan memandang laki-laki dengan syahwat di bulan puasa Ramadan, atau seorang laki-laki memandang perempuan dengan syahwat, maka ini kata Nabi bisa menghilangkan pahala puasa kita. Maka hati-hati pandangan kita yang berpuasa, jaga-jaga, jangan sampai gara-gara melihat lawan jenis tertarik sama mereka kemudian timbul syahwat, bisa menghilangkan pahala puasa kita. Yang terakhir yaitu sumpah palsu. Kita bersumpah cuman palsu, berbohong, atau kita bersaksi cuman palsu, berbohong, maka bisa membatalkan pahala puasa kita. Itulah yang paling penting diantara keburukan, kejelekan yang sering kita lakukan. Adapun yang lainnya mungkin itu hanya sekedar saja, tapi yang Nabi tekankan ada 5 perkara tersebut yang bisa menghilangkan pahala puasa kita. Nah, dapat kita simpulkan, jadi kebiasaan buruk yang sering kita lakukan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, membatalkan puasa seperti makan, minum, dan lain sebagainya. Terus yang kedua ada membatalkan pahala puasa. Nah, membatalkan pahala puasa ini teman-teman dibagi menjadi 5 menurut Nabi. Yang pertama, berbohong. Yang kedua, ghibah. Terus yang ketiga, adu domba. Yang keempat, memandang laki-laki atau perempuan dengan syahwat. Dan yang terakhir, bersumpah palsu. Nah, ada baiknya kita tidak melakukan hal-hal yang Ustadz dan saya sebutkan tadi, karena dapat membatalkan puasa dan dapat menghilangkan pahala puasa kita. Jadi percuma kalau kita puasa tapi nggak dapat pahalanya. Lanjut Ustadz, adakah Ustadz tips dan triknya dalam menjalani bulan Ramadan dan mendapatkan berkah yang luar biasa? Tips sama triknya dianjurkan sama Nabi kepada umatnya. Maka kata Nabi menganjurkan kepada kita, kalau mau nyari dunia itu carilah sebagaimana kamu hidup selamanya. Kalau kamu mau nyari akhirat, maka carilah akhirat, kejarlah akhirat sebagaimana kamu besok akan meninggal. Artinya kalau kita tahu besok meninggal, pasti kita akan buru-buru, ya, semangat, antusias mencari kebaikan tersebut. Maka ya, trik dan tipnya, jadikan Ramadan ini anggap sebagai Ramadan terakhir kita. Anggap sebagai Ramadan terakhir kita, kemungkinan tak sampai tak tidak umur kita sampai Ramadan tahun depan. Tak sampai atau tidak, misalkan umur kita tidak nyampe lagi Ramadan tahun depan, maka kesempatan Ramadan tahun ini jadikan sebagai momen-momen yang sangat berharga bagi hidup kita. Yaitu trik bagi kita supaya bisa menambahkan semangat kita dalam beribadah, dalam berbuat baik, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi menurut Ustadz, tips and triknya adalah jadikan puasa Ramadan kita pada bulan ini, pada tahun ini sebagai puasa terakhir kita, sehingga kita akan terus berusaha untuk
terus mengejar pahala-pahala sehingga kita akan takut yang namanya pada kematian. Lanjut Ustadz pada pertanyaan terakhir, apa sih saran Ustadz kepada para remaja, terus kita semua ini tentang mencari berkah di bulan Ramadan ini? Ya, cara mencari berkah di bulan puasa Ramadan ini bagi para remaja, para milenial atau para adik-adik kita, ya. Jadi jadikan Ramadan ini istilahnya jangan buat main-main, jangan buat candaan, jangan buat untuk nyari sesuatu yang tidak ada manfaatnya, karena atau menjadikan malas-malasan dalam berpuasa. Karena ada sebagian orang berpikiran bahwa saya masih muda, saya masih remaja, saya masih panjang umurnya, sehingga nanti aja saya puasa, nunggu tua, nunggu berkeluarga, nunggu umurnya sudah puluhan berapa misalkan, baru saya berpuasa. Jangan macam itu. Ya, namanya umur kita tidak tahu. Maka diberi kesempatan remaja masih sehat macam ini, masih bugar, gunakanlah kesempatan ini sebaik mungkin. Nah, nanti akan ada penyesalan kalau sudah sakit, sudah tua, sudah usur segala macam. Ya itu tidak sanggup lagi kita berpuasa, sehingga tidak bisa lagi kita berpuasa. Maka mumpung masih muda, masih remaja macam ini, masih sehat, masih bugar, ya, gunakanlah kesempatan, ya, gunakanlah waktu kita, gunakanlah umur kita, remaja kita dengan sebaik-baik mungkin, ya, sehingga kita bisa mendapatkan keridhaan dari Allah Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita semuanya dipanjangkan umur kita, bisa mendapatkan Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi saran Ustadz untuk kita para remaja adalah mari kita gunakan Ramadan tahun ini untuk mengejar pahala dan tinggalkan yang tidak mendapatkan pahala, sehingga kita tidak dapat melakukan hal-hal yang tidak bagus. Mungkin itu aja saran yang dapat disampaikan. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya yang tadi. Nah, segini aja podcast kita pada siang hari ini. Saya Lola Agustina dan Ustadz pamit undur diri. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.